Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita di hari Sabtu Pekan Prapaskah yang kedua ini. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat betapa maha rahimnya Bapa di surga. Betapa penuh kasih Bapa di surga. Kasihnya itulah yang membuka pintu agar kita kembali kepadanya. Kasihnya itulah yang memberi kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kasihnya itulah yang memberi waktu pertobatan buat kita. Maka mari kita pakai masa Prapaskah ini sebagai masa metanoia, masa pembaharuan diri dan perubahan diri kita, agar lebih baik, agar semakin menampakkan cinta kasih Allah, agar semakin bertumbuh, sungguh-sungguh menjadi putra putri kekasihnya. Dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana seorang bapa yang dari jauh melihat anaknya berlari-lari mendapatkan dia di sudut kampung. Dia berlari melawan kebiasaan-kebiasaan orang di Timur Tengah. Orang tua tidak boleh berlari. Orang tua harus berdiri tegak setegap-tegapnya untuk menampakkan kewibawaan dan harga dirinya. Ketika dia berlari mendapatkan yang lebih lemah, itu sudah menampakkan kerendahannya, kehilangan wibawanya. Seorang tua hanya boleh berlari dalam kasus-kasus emergensi. Dia berlari bukan hanya untuk menampakkan kasihnya, tetapi lebih lagi sebagai tanda perlindungan. Ketika anaknya kembali setelah berdosa, setelah membuat malu keluarga, bahkan orang sekampung, dia menjadi musuh. Karena itu bapaknya bergegas-gegas mendapatkan dia, untuk melindungi dia, to take claim on that son, that he is mine, bahwa dia milikku, tidak boleh ada yang menyentuh dia. Pemberian jubah cincin adalah tanda pengakuan bahwa dia adalah putraku, bukan hanya sekedar milik budak atau sekedar pelayan, tapi lebih-lebih lagi bahwa dia adalah putraku. Apapun yang pernah dia buat, dia tetap putra kekasihku. Itulah simbol dari kerahiman Tuhan. Kerahiman yang kita rayakan di tahun Jubili ini, di mana gereja membuka pintu sekali lagi untuk anak-anaknya. Sebagai simbol Allah yang Maha Rahim membuka pintu buat kita, agar kita semua boleh masuk dalam perjamuan. Agar kita semua boleh masuk lagi menjadi bagian dari suatu gereja, tapi lebih lagi menjadi bagian dari suatu rumah rahmat, rumah berkah, rumah cinta, rumah pengampunan. Makanya selama masa Prapaskah ini, kita diberi kesempatan untuk memperbarui diri kita melalui sakramen tobat. Pakailah waktu ini untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pakailah waktu ini untuk merundukkan kepala di hadapan imam sebagai simbol Allah sendiri yang menantikan kita di ruang pengakuan. Kapan anak-anaknya mau kembali? Kapan anak-anaknya menyadari bahwa cintanya jauh lebih besar
daripada dosa dan kesalahan mereka. Simbol seorang imam yang duduk di dalam ruang pengakuan menantikan adalah seperti Allah yang menantikan kita anak-anaknya untuk kembali. Jangan biarkan Allah menunggu lebih lama lagi. Mari kita kembali. Mari kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita berubah menjadi putra-putri Allah. Tanggalkan keangkuhan dan kesombongan diri kita. Yakinkanlah dirimu bahwa kebebasan seorang manusia adalah kebebasan untuk bertumbuh menjadi putra-putri Allah yang sejati. Di luar itu, cumalah hawa nafsu, cumalah ego, cumalah ingat diri yang pada akhirnya kehancuran diri. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.